الذي أطعمهم من جوع
Semuanya ikut ter wa tasrifin zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Siapa sih itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashril dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sesuk kono sedhuwe akeh sokowan kita teloki. Amano masih bagus kakek duwe ini ngaji ini. Setengah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassallam wa la haula wa la quwwata illa billah. Tema kita pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melipatkan kebaikan. Allah melipatkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Inna Allah kataba hasanat wa sayyi'at thumma bayyana dzalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataba indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha kataba Allahu 'indahu hasanatan kasanatin ila sab'in dhibin ila alafin katsira wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataba Allahu 'indahu hasanatun kamilah wa in hamma biha fa'amilaha kataba Allahu sayyi'atan wahidah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kebagusan dan ketidakbagusan. Artinya kebaikan dan tidak kebaikan, kebaikan dan keburukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui superkomputer, roket dan atik. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Kalau baik dibalas baik, kalau tidak baik dibalas tidak baik, kecuali doa-doa yang dimakfu atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataba 'inda hasanatan kamilah. Kalau orang berniat baik tidak jadi melaksanakan, maka dicatat kebaikan yang sempurna. Jadi niat kok baik, nggak jadi melaksanakan, dicatat kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilah. Barang siapa yang berniat menyengaja kebaikan kemudian dia melakukannya, maka akan dicatat 10 kali lipat sampai 700 lipatan. Jadi kalau kita berbuat baik itu kayak sholat duha, doanya, iktikafnya, sama nanti mengajinya, itu paling tidak 10. Karena kita sudah berbuat dari rumah dan niat thalabul ilm, masuk masjid, iktikaf, kemudian ngaji kemenangan dicatat, dilakoni. Ini bisa 10 sampai 700. Ya, bahkan ila adafin katsira, sampai lipatan yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau memang kita ngaji, ngerti, dilakoni, diamalkan, disampaikan kepada orang lain, ini kebaikannya tidak bisa dihitung. Bukan hanya 700, tidak bisa dihitung. Habis baca sholat duha 3 tahun, baca ad-duha sampai anas, apal besok imami. Ini bisa ad-hafan katsira, kebaikannya sangat banyak. Karena mencari ilmu, mengamalkan ilmu, menyampaikan kepada orang lain, tidak terhingga kebaikannya. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataba Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang niat buruk, niat tidak baik, tapi nggak jadi dilakukan, maka juga dicatat sebagai amal yang baik.
Jadi niat jelek nggak jadi, itu oleh Allah dicatat kebaikan yang sempurna. Wa inna biya fa'amilah, kata Allah siapa wahid. Barang siapa yang niat tidak baik, niat buruk, kemudian dilakukan, Allah hanya mencatat satu kejelekan. Makanya kalau nggak bisa masuk surga, terlalu, atau pertama terlalu. Karena sama-sama satu kebaikan, satu kejelekan, yang kebaikan itu bisa dibalas 10 sampai 700 sampai tak terhingga, kalau kejahatan hanya dibalas 1. Oleh karena itu kalau ditimbang-timbang, seharusnya kita tuh berat amal baiknya, karena sama-sama melakukan kebaikan dan kejahatan, maka kebaikan dilipat gandakan, timbangannya lebih besar. Kalau 50-50 satu-satu atau separuh-separuh, ya mungkin kita masih 50-50. Tapi karena kebaikan dilipat gandakan, maka potensi kita umat Islam masuk surga Allah itu sangat besar sekali. Mudah-mudahan semuanya yang menjadi anak soleh solehah bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang sempurna, sehingga pahalanya dicatat oleh Allah tidak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatul jami' alhamdulillah. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna du'a du'auka wal جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما، وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما آتيت عبادك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.
Jadi ini salah satu hal yang membedakan antara beberapa tradisi yang ada di sekolah-sekolah yang umum dan sekolah-sekolah yang berbasis agama atau bahkan di pendidikan. Biasanya dalam pembelajaran formal atau yang biasa disebut dengan pembelajaran umum, ini biasanya hanya mengedepankan kemampuan, kemudian mengedepankan kekuatan rasional atau kemampuan otak itu, kemudian metode-metode yang dilakukan, tapi mengesampingkan salah satu hal yang sangat krusial, yakni takdzibul ilmi wa ahli. Hanya terkadang kita pernah melihat orang-orang belajar yang santai-santai saja dengan gurunya yang tidak punya tata krama, dengan ilmu-ilmunya juga tidak ada rasa hormat sama sekali. Karena yang penting dia belajar, mau sekolah, justru ngone, gelem sinau. Ini yang gurunya hormat, ini nomor sekian kalinya, tidak penting. Ambil ilmu hormat ini sudah tidak penting. Yang penting saya sekolah, bayar sekolah, sekolah wapi dan sebagainya. Ini padahal mengagungkan ilmu dan ahli ilmu ini adalah sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat fundamental, yang sangat penting dalam kita mencari ilmu. Iqlam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafu bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahli. Ketahuilah bahwasanya seorang yang mencari ilmu ini tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dia mau memuliakan ilmunya itu sendiri dan juga mau memuliakan ahli ilmu. Wa ta'zimil ustadi, dan memuliakan guru-gurunya. Wa tauqiri, serta mengagungkan, memposisikan gurunya pada posisi yang mulia. Jadi menjadi salah satu syarat yang mutlak harus dilakukan oleh orang yang mencari ilmu. Paling minimal kalian ketika mencari ilmu jangan sekali-kali meremehkan pelajaran yang kamu pelajari di sekolah, atau materi pelajaran yang kamu pelajari. Kok materi pelajaran kok wis sampean enggak seneng kok remeh, wis ngalaman gak iso ilmu itu. Masya bodoh-bodoh dan tidak paham, jangan kamu remehkan. Jadi aku ya demen sampai pelajaran ini. Jadi aku ya pengen iso, tapi kok turun paham. Jangan sampai diremehkan. Kok sampai wis aku les tidak sampai tahu. Pelajaran ini secara wis keren, mau belajar. Kok sampai terucap kata-kata seperti ini? Ini berarti kita sudah tidak memuliakan ilmu ini. Maka kita pun juga sulit untuk mendapatkan ilmu itu. Satu, sudah tidak memuliakan itu, dan juga memuliakan ahli ilmu itu sombong, termasuk teman-teman kamu. Ahli ilmu termasuk konco-konco teman kamu dalam belajar, satu kelas, kakak kelas, adik kelas, atau bahkan teman-teman lain yang di sekolah lain, itu termasuk ahli ilmu.
Makanya kok ada ahli ilmu pelajar kok tawuran itu tidak memuliakan ahli ilmu. Dia itu pelajar gula ilmu, ini gula ilmu tawuran, semayanan dan gulita belum jodosan. Ini sama-sama tidak memuliakan ahli ilmu. Ini sama sekali bukan ajaran agama kita. Ini menjadi syarat mutlak kamu dapat ilmu. Yang ketiga yaitu dengan mengagungkan, memuliakan guru kamu. Ibarat guru kita ini adalah sumber mata air yang mengucurkan ilmu-ilmu bagi kita. Maka sudah sepatutnya kita meletakkan sumber mata air itu berada di atas kita. Saya sering katakan, kalau sampai itu kok sampai ada rasa sombong, ada rasa lebih mulia daripada guru kamu, merasa lebih baik daripada guru kamu, maka kamu memposisikan diri kamu di atas sumber mata air. Terus kangelan kok sumber mata air sekarang masjid itu tempat wudhu karena sampai nanti wudhu kok mangkring nek tembok lor ya, tembok sing ujurnya lor apa boleh jadi wudhu Pak, dia wudhunya ini apa itu Pak, keran ngadap nih apa iso banyak nyemprot di dapur itu sampai di sini wudhu tapi mangkring nih tembok tempat wudhuan sing enak sing dari Pak Tukang mancik dek kuno terus kita kok iya Pak Guru apa sampai kok pengen ada kuno pulau bagi wudhu gaya banyu apa banyu dan apa banyu di banyu kan tekan dapur jadi ini ada rada komplak awal apa jadi paling gendong berarti dicetak dapur ini paling kegendong gak duit banyak. Nah ini ibarat orang yang sudah pada gurunya kuatnya yang dia tidak tawaduk kepada gurunya sing sombong kepada guru dan guru. Jadi enak dhuwure sak meter dhek udah 2 meter sir wudhu neko sir raut kok hanyutkan kira-kira dia dapat ngambil air kain iso nggak wudhu kok? Tidak bisa karena dia berada di atas sulit sekali. Kamu tidak akan dapat. Kamu mau ngambil air di keran itu kok malah pendek sendiri tidak iso. Justru ketika kamu taruh kamu kok membawa wadah untuk ngambil air dari keran itu kalau kamu taruh di bawah maka akan semakin cepat air masuk dan semakin orang itu hormat, semakin taklim, kemudian semakin memuliakan gurunya, maka ilmunya akan semakin mengalir deras kepada orang itu. Ya banyak anak yang ketika sekolah itu ya juga biasa-biasa, ya nggak terlalu pintar, ya orang bodoh-bodoh, tapi kok hormat kepada gurunya, tidak neko-neko, tidak pernah sombong terhadap gurunya, tidak menyakiti hati gurunya. Jadi tiba-tiba besok jadi orang yang jadi orang-orang yang hebat. Salah satunya itu karena walaupun sekarang mungkin belum terlihat hasilnya, tetapi ilmunya guru itu sudah mengalir deras pada orang itu. Pada suatu saat ini akan nampak hasil dari aliran ilmu dari gurunya. Wakilah ma wasola illa bil hurmah wa masakoto illa bil hurmah. Orang yang sudah sampai itu tidak bisa menggapai apa yang diinginkan kecuali kalau dia hormat. Begitu juga orang yang jatuh atau orang yang terpuruk, dia tidak akan gagal kecuali dia meninggalkan hormat. Maksudnya apa? Contohnya
sampai walaupun sudah sampai itu tidak akan menggapai apa yang kamu inginkan kalau kamu tidak berhormat. Contoh ini, sampai pertama punya tujuan, nggak dili, jadi apel yang sobo pacar bola tuh, kalau minggu gua yang megang silian itu tangan apel, sampai wis budal, yang ratus tapi kayak punya wangi semuka, daripada kawatir di sini 20.000. Di sini separuh kok model utang budal hampir teko main pacar tur sudah sampai pada depan rumahnya sekarang sama wis teko main ketemu bapaknya apa nih gak apa-apa aku sama teko-teko nah ketemu bapaknya pacar tur wis nganyeli kan aku teko-teko nah, waktu kau ini semacam bayang ini roh dewi dan malam minggu terus paham jadi roh ada nom macam ini kau ini harus pengen lihat tadi sampai apa tapi kau tulis modelnya orang awal tuh ada bapak ini CP bisa kayak malang kering kayak modelnya ada anak lagi kira-kira anakku tak tahu saat ini tinggal pada dulu orang getok nih kira-kira bapak itu tak ada orang bapak ini kira-kira betul ya sih dan harus anakku tak tahu lebih gambarnya beda mulai orang saya sampai di sekolah tapi tidak akan menggapai apa yang kamu ingin karena apa? Meninggalkan hormat kepada tuan rumah begitu juga seperti itu sampai berdiri setengah aja boleh ilmu isu juga jadi ratus sanggup ya tangan bisa kira bisa aku dua yang dompet bisa tapi ini kayak tangannya di gunting gak pernah belas setan sih dikata dengan cara ngalih menentu di gunting bisa ini lo sampai sudah sampai pada tempat mencari ilmu tapi tidak akan menggapai ilmu yang kamu cari karena apa? Meninggalkan hormat kepada guru kamu contohnya sama wis tekong tinggal menggapai apa yang kamu inginkan tidak bisa karena meninggalkan hormat begitu juga orang yang gagal pun tidak akan jatuh terlalu dalam ketika dia masih punya rasa hormat. Minimal saat naikkan kali sampean, saat dan gede sampean, saat budu di sampean, itu jangan sekali-kali berani kepada guru kamu. Itu dia boleh sampean orang memang layak untuk dihukum, jadi salah. Itu jangan pernah menolak ke hukum. Perlu dengan cukup mana lapor di guru rumah. Dengan juga perlu jadi cukup lah. Boleh cukup kalau terlambat. Dengan cukup. Sebagai balik jadi kita mendubur juga. Dengan cukup apa? Insya Allah sama kau mesti kalau iya untuk dapat tapi jika dan enggak kita bisa. Wakilah al-hurmat khairu minat ta'ah. Bahkan dikatakan hormat itu lebih baik daripada taat. Apakah seperti itu? Bisa jadi seperti itu. Tapi coba wali itu, aku tak hormat kok ambil guruku tapi nggak taat. Jadi maksudnya apa? Orang itu kok hanya taat kok, tapi kok tidak hormat masih bagus. Enak-enak disiplin. Wajib tugas selalu mengerjakan tapi yang guru ini jangan ngandelin terus anak-anak iya kan dia terlambat dan dia orang kerjanya tugas tapi ujian itu ya gurunya dihukum terima gak tahu rewel
jadi salah yus dia apa-apa ya gila. Ini masih lebih menyenangkan anaknya daripada sih kita iso wogep tapi omongannya jangan nyelih guru nih kelakuannya bisa nyepet nih matanya guru nih. Nah, ini adalah potret orang ini hormat ini lebih bagus daripada taat. Bisa jadi contohnya seperti ini lagi, anak-anak ahli ibadah apa yang sholat 5 waktu segel ngaji ya segel tapi apa sombong sampai konco-konco tukang apa remeh ini konco-konco saat iso ya remeh sing top tuh banyak sakis tiada dua sampai dia segel ya orang tahu melanggar larangan tetapi ninggal hormat menghormati orang lain semuanya kekurangannya dengan ada anak satunya itu ya sholat kadang-kadang ya keturun barang ya api kadang-kadang ya untuk elek barang tapi begitu dia melakukan kesalahan dia minta maaf begitu dia kok bangkok masalah istobat yang mesti Allah dan dia tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, seumpama sama di konco model loro ngomong ini setelah selalu tapi tukang lok konco ini sing tidak sesegep dia sing sitok juga begitu sergep teman kadang-kadang cek melakukan kesalahan tapi ada konco ini jangan apian dia menghormati konco ini tidak pernah meremehkan temannya. Ini bagus yang mana? Masih lebih bagusan yang hormat kepada orang lain daripada to'at tapi tidak hormat. Sehingga mana? Ya to'at dan hormat. Nah jangan diperhatikan. Atau anal insan la yakfuru bil maksiyah wa innama yakfuru bitarkil hormat. Ketahuilah bahwasanya manusia ini dia tidak akan jadi orang yang kafir karena sebab melakukan kemaksiatan. Sampai kok maksiat itu tidak masuk kategori orang kafir, tapi namanya adalah orang fasik. Tapi kok sampai maksiat dan merasa maksiat kamu itu tidak salah, atau sampean meninggalkan kewajiban tetapi sampean kok tidak merasa bersalah, sampean tak sholat lapopo asasi manusia gak dosa toh menurutku lah dosa apa tidak saksirku kok sampean sudah menjawab seperti ini meremehkan kewajiban itu maka sampai jadi orang kafir. Di sholat wajib menurutku orang wajib. Kok sampai sudah berkata sholat itu tidak wajib menurut dia, maka dia adalah orang yang kafir. Orang yang kafir itu bisa terjadi karena menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang haram. Itu bisa terjadi kalau orang itu apa? Meninggalkan hormat kepada hukum-hukum agama Islam. Karena kalau orang sholat saksirku hak asasi manusia, sholat itu wajib. Biar wajib, saya ini kaya orang baik jawab ya namanya ini berarti ada yang gak hormat kepada hukum agama. Ini jadi kufur ini. Itu agak mas sama Rasulullah atau orang sholat di rumah Allah sholat mau ini aja kodok ini kodok ini sholat terus sholatmu telat ini itu sholat insya Allah kita pulang dari Madinah ini masih bagus ini masih bagus tapi yang satunya tadi meninggalkan kewajiban meninggalkan hormat kepada hukum itu kemudian meremehkan ini jadi orang bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Karena dia sampean yang sedang belajar ini sekali lagi jangan meninggalkan hormat kepada siapa? Kepada ilmu agama.
ojo sampai kelop ilmu. Aku kok ilmu ini ojo materi pelajaran apa coba, bahkan raiso gak senang, jangan pernah kalian. Yang kedua, jangan meninggalkan hormat kepada ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Di kelas kamu. Siapa ahli ilmu? Teman-teman kamu. Siapa ahli ilmu? Kakak kelas kamu, bahkan teman-teman yang ada di sekolah lain. Dan yang ketiga yang tidak pentingnya adalah hormat kepada guru baik. Insya Allah kalau ini kita laksanakan, maka kita jalan kalian mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Kita sudah bersatu. Halo Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.